저희 선수도 근데 이제 좀 어리다 보니까 아무래도 빨리 끝내려고 하는 마음이 또 앞서기도 하고 저희 오늘 뭐 이길 수 있었던 것은 3세트에 또 견디는 힘이 이겼던 것 같습니다. 그러니까 2세트 때는 뭐 어떤 뭐 기술적인 문제보다는 그 정신적인 거, 집중력 이런 것들에 대해서 조금 지적을 했었고 본인들이 그걸 빨리 알고 또 집중력을 가졌기 때문에 두 번째 세트에서는 뭐 플레이가 나온 심무에 대한 부분은 어떤 뭐 기술적인 문제도 있겠지만 저 심리적인 거 이런 것들이 있고 또 그럴 때마다 Dunia voli Korea Selatan kembali menjadi sorotan, bukan karena laga panas di lapangan, melainkan karena sebuah momen emosional yang terjadi dalam acara penghargaan internal klub. Dalam acara tersebut, legenda voli Korea sekaligus mantan pelatih tim nasional wanita, Park Mi-hye, menyampaikan pidato menyentuh yang membuat suasana berubah hening, bahkan memancing air mata dari banyak tokoh penting, termasuk Kim Yeon-kong. Park Mi-hye yang dikenal sebagai pelatih bertangan dingin dan keras dalam mendidik atlet, untuk pertama kalinya menunjukkan sisi humanisnya secara terbuka kepada publik. Ia menyampaikan kekaguman mendalam terhadap Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Indonesia yang menjadi sorotan selama musim ini bersama Red Sparks. Saya sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia voli, bertemu ribuan pemain, dari bintang kelas dunia hingga pemain pelapis. Tapi dalam Megawati, saya melihat sesuatu yang langka, ketulusan. Dia datang dari jauh, tak kenal lelah, dan tak pernah mengeluh meski ditekan dari segala sisi, ujar Park Mi-hye dengan suara bergetar di hadapan para pemain dan pengurus KOFO. Alam sebuah acara penghargaan internal klub yang digelar tertutup pekan ini, Park Mi-hye yang diundang sebagai tamu kehormatan, menyampaikan pidato yang membuat banyak hadirin meneteskan air mata. Ia menyampaikan kekaguman dan simpatinya kepada Megawati, yang selama musim ini menjadi sorotan karena performanya dan kerja kerasnya, namun juga tak luput dari kritik yang tak adil. Saya sudah melatih banyak pemain, tapi jarang ada yang setulus Megawati, ucap Park Mi-hye dengan suara bergetar. Dia datang dari jauh, bermain dengan hati, membawa semangat Asia Tenggara ke Korea, dan memberi warna baru bagi voli kita. Tapi kita balas dengan apa? Tekanan, kritik tak berdasar, jangan sakiti pemain sebaik itu. Momen tersebut menjadi makin emosional ketika kamera menangkap Kim Yeon-kong, ikon voli Korea dan salah satu pevoli wanita terbaik dunia, menunduk sambil menyeka air matanya. Diketahui Kim dan Megawati saling menghormati di luar lapangan, meski kerap berhadapan di pertandingan. Park Mi-hye juga menyentil manajemen KOFO secara halus. Jika liga ini ingin dihormati dunia, hargai mereka yang datang dan memberi sepenuh hati. KOFO jangan hanya bangga pada nama besar. Hormati setiap tetes keringat dari para pemain asing yang membawa semangat persaudaraan. Pernyataan itu langsung menjadi viral di kalangan komunitas voli Korea dan Indonesia. Banyak penggemar di media sosial menyatakan dukungan dan terima kasih pada Park Mi-hye atas pembelaannya terhadap Megawati. Ia menyesalkan bagaimana liga terkadang memperlakukan pemain asing seperti produk sekali pakai, bukan sebagai manusia yang datang membawa mimpi dan pengorbanan. Kita ini selalu bilang ingin liga yang mendunia. Tapi bagaimana bisa dihormati dunia jika kita sendiri tidak menghargai pemain asing yang sudah memberi segalanya? Megawati tak hanya bermain, ia juga membawa harapan dan wajah baru bagi voli Korea. KOFO, jangan hanya lihat rating siaran atau statistik. Lihat juga hati dan air mata mereka, tambah Park dengan lantang. Sontak pernyataan tersebut memicu diskusi luas di media sosial. Tagar Respect for Megawati dan Tangyu Park Mi-hye sempat menjadi trending topik di Korea dan Indonesia. Banyak penggemar voli Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Park Mi-hye atas keberaniannya membela Megawati secara terbuka. Megawati sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun, melalui akun Instagramnya, ia membagikan cuplikan pidato Park Mi-hye dengan emoji hati merah dan bendera Korea serta Indonesia. Unggahan itu mendapat ribuan komentar, termasuk dari pemain-pemain Red Sparks yang menyatakan dukungan dan kasih mereka. Beberapa mantan pemain dan pelatih juga turut angkat suara. Park Mi-hye menyuarakan hal yang seharusnya kita bicarakan sejak lama.
kata seorang mantan pemain timnas Korea yang meminta identitasnya dirahasiakan. Megawati itu simbol dari kerja keras tanpa pamrih. Dia datang bukan hanya untuk bermain, tapi menginspirasi. Kini, bola panas berada di tangan Kovo. Apakah mereka akan menanggapi pesan moral dari seorang legenda seperti Park Mi-hee? Ataukah akan tetap diam dalam sorotan kritik? Satu hal yang pasti, pidato haru ini telah membuka mata banyak orang bahwa dalam olahraga, ketulusan dan hati seorang pemain tidak boleh diabaikan. Dan Megawati adalah contoh nyata dari itu. Park Mi-hee, yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih keras dan penuh disiplin, secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap sosok Megawati. Ia mengaku tergerak bukan semata karena kemampuan teknis atau statistik di lapangan, melainkan oleh ketulusan dan kerendahan hati yang ditunjukkan Megawati sejak pertama kali menginjakan kaki di Korea. Saya sudah melihat banyak pemain hebat, tapi jarang sekali saya melihat pemain yang bermain dengan hati setulus ini. Megawati bukan hanya kuat, tapi juga rendah hati, menghormati semua orang, tidak pernah mengeluh, bahkan saat berada dalam tekanan. Ucap Park Mi-hee dengan mata berkaca-kaca. Dia membawa budaya Indonesia ke sini dengan senyum. Ia bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuat timnya lebih baik. Pemain seperti ini seharusnya kita jaga, bukan malah dilukai oleh tekanan dan kritik tak pantas. Park Mi-hee melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, menyentil praktik perlakuan terhadap pemain asing oleh Kovo dan beberapa media lokal yang kerap memperbesar tekanan terhadap pemain asing ketika performa sedikit menurun. Kita senang menerima pujian dari luar negeri. Senang bila liga kita disorot internasional. Tapi ironis, saat pemain asing yang sungguh-sungguh datang dan memberi sepenuh hati, kita balas dengan ekspektasi berlebihan tanpa perlindungan. Megawati layak dihargai bukan hanya karena skillnya, tapi karena hatinya. Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak dalam komunitas voli Korea untuk belajar lebih dalam tentang arti sportivitas dan kemanusiaan. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa Megawati telah memberi pelajaran kepada dunia voli Korea tentang arti rendah hati dan kerja keras tanpa pamrih. Jika liga ini ingin tumbuh, jangan hanya fokus pada statistik. Lihat mereka yang datang dengan cinta pada permainan ini. Jangan sakiti pemain sebaik dan setulus Megawati. Tutup Park, disambut tepuk tangan panjang. Usai acara, Megawati tak banyak berkomentar. Namun ia mengunggah potongan pidato Park Mi-hee di Instagram story-nya, disertai dengan tulisan singkat, "Terima kasih, saya akan terus bermain dengan hati." Untuk tim, Megawati datang ke Korea tanpa sorotan besar. Tidak seperti pemain asing lainnya yang sering dibanjiri kontrak publikasi atau ekspektasi besar. Mega, begitu ia disapa, hanya datang membawa satu hal, semangat bermain dan kerja keras. Ia belajar bahasa Korea dari nol, membaur dalam budaya yang berbeda, dan tidak pernah menuntut lebih dari apa yang diberikan klub. Namun justru karena sikap itu, Park Mi-hee mengaku tersentuh. "Saya melihat banyak pemain hebat dalam hidup saya," ucap Park dalam pidatonya. Tapi tak banyak yang membawa hati seperti Megawati. Ia datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan rasa hormat. Ia tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuat semua orang di sekitarnya merasa lebih baik. Setiap kali dia dipanggil bangun pagi untuk latihan ekstra, dia tersenyum. Saat kalah, dia meminta maaf lebih dulu. Ketika menang, dia memberikan kredit kepada tim, bukan dirinya. Ini bukan soal statistik, ini soal jiwa seorang atlet. Dalam bagian pidato yang paling menggetarkan, Park menyampaikan sindiran tajam namun berbalut kepedulian kepada Kovo, Korea Volleyball Federation. Liga ini ingin menjadi besar, tapi sebesar apapun kita tak akan pernah dihormati dunia jika kita gagal menghormati mereka yang memberi hati. Jangan lihat Megawati hanya dari angka. Lihat dari senyum dan caranya memeluk rekan timnya setelah kalah. Lihat bagaimana dia tetap berdiri ketika disalahkan atas kekalahan yang bukan kesalahannya. Pernyataan itu sontak membuat ruangan hening. Beberapa staf pelatih tertunduk. Beberapa pemain menyeka mata. Sejumlah pengurus Kovo hanya menatap kosong. Tak menyangka Park akan bicara sejujur itu di ruang terbuka.